Let me piece yourself back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nila Puspitasari. Nah, kali ini akan membahas tentang FR P3K Guru yang mungkin banyak keluar ya. Kita langsung ke soal yang pertama aja. Soal yang pertama, seperti diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36A, bahwasannya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Gambar kepala banteng pada lambang Garuda Pancasila merupakan lambang sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, kita cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya yaitu gambar dari kepala banteng. Nah, kepala banteng ini sila keberapa? Mari kita jelaskan. Untuk gambar bintang ini merupakan gambar lambang dari sila pertama. Sila kedua yaitu rantai emas, pohon beringin sila ketiga, kepala banteng sila keempat, dan padi dan kapas sila kelima. Nah, tadi soalnya kan yang ditanyakan gambar kepala banteng, jadi jawabannya yaitu yang D. Oke, kita next. Seperti diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36A, bahwasanya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Gambar pohon beringin pada lambang Garuda Pancasila memiliki makna A. Pertahanan, perlindungan, dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa. B. Kesetiakawanan, kebersamaan, toleransi, simpati, empati, dan kegotong royongan. C. Persatuan, keterpaduan, sinergi, dan kerjasama dari semua elemen penunjang kehidupan sehingga melahirkan batang tubuh yang kuat dan terus tumbuh. D. Kesejahteraan dan kemakmuran. E. Kerakyatan yang dijiwai musyawarah, jiwa kerjasama sebagai makhluk sosial. Nah, untuk yang A ini merupakan simbol dari perisai. Perisai atau yang gambar ini ya, perisai. Untuk yang B ini merupakan perwujudan atau makna dari sila kedua. Untuk yang C, persatuan keterpaduan ini sila ketiga. Untuk kesejahteraan dan kemakmuran ini merupakan makna dari sila kelima. Sedangkan kerakyatan yang dijiwai musyawarah ini makna dari sila keempat. Nah, kita lihat soalnya. Gambar pohon beringin. Pohon beringin ini sila keberapa? 3. Jadi jawabannya yang C. Oke, next. Seperti diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36A, bahwasannya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Gambar kepala banteng pada lambang Garuda Pancasila dipilih sebagai lambang sila keempat karena A. Seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. B. Menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain dan saling membantu. C. Memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. D. Hewan sosial yang suka berkumpul seperti manusia yang bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. E. Kebutuhan dasar manusia atau pangan dan sandang. Nah, di sini kata kuncinya itu gambar kepala banteng sila keempat. Berarti kata kunci yang harus dicari yaitu musyawarah. Kita cermati satu-satu. Untuk yang A, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan, ini merupakan sila ke-1. Terus untuk yang B, menandakan hubungan manusia yang satu dengan yang lain dan saling membantu, ini sila ke-2.
Untuk yang C, memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, bermakna dengan keragaman suku. Bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia ini sila ke-3. Terus untuk yang D, hewan sosial yang suka berkumpul seperti manusia yang bermusyawarah. Pengambilan, nah ini bermusyawarah. Tadi kata kunci bermusyawarah ya, sila ke-4. Jadi ini jawabannya D. Untuk yang E ini sila ke-5. Oke, kita next ya. Pohon beringin memiliki akar yang menjalar kemana-mana yang melambangkan A. Hewan sosial yang suka berkumpul seperti manusia yang bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. B. Kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. C. Negara kesatuan walaupun memiliki latar belakang suku dan budaya yang bermacam-macam. D. Tempat berteduh atau naungan untuk seluruh rakyat Indonesia. E. Warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Nah, ini kata kuncinya yaitu memiliki akar yang menjalar kemana-mana. Kita lihat untuk yang A ini, itu pohon beringin kan sila ke-3 ya. Dan yang ditanya ini akar yang menjalar kemana-mana, maknanya apa? Untuk yang A ini merupakan sila ke-4. Nah, untuk yang B, kebutuhan dasar manusia, ini sila ke-5. Untuk yang C, negara kesatuan walaupun memiliki latar belakang suku dan budaya yang bermacam-macam. Nah, ini merupakan arti dari memiliki akar yang menjalar kemana-mana. Jadi jawabannya yang C. Untuk yang D ini pohon yang berdiri kokoh. Nah, untuk yang E ini sila ke-1, yaitu warna hitam. Oke, kita next. Nah, kalau ada soal kayak gini, ini kita jangan baca pernyataannya, tapi kita baca soalnya dulu aja. Soalnya yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang diatur Undang-Undang 1945 pasal 20A adalah, nah kita baca, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, kita lihat untuk yang nomor 1 ini fungsi MA. Nomor 2 juga MA. Nomor 3 ini fungsi KY. Sedangkan nomor 4 fungsi MK. Jadi jawabannya yang 1 dan 2 yaitu A. Next. Yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang diatur pada Undang-Undang 1945 pasal 24C adalah, nah, perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. 2. Memutus perselisihan hasil pemilu. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Mengusulkan hakim konstitusi. Nah, yang merupakan wewenang dari MK itu kita lihat ya, yang A, memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Ini benar. Memutuskan perselisihan hasil pemilu juga benar. Terus memutus pembubaran partai politik benar. Mengusulkan hakim konstitusi salah. Ini berarti jawabannya 1, 2, 3 berarti yang D. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Apabila presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, dan perbuatan tercela lainnya sehingga tidak memenuhi syarat
sebagai presiden, maka presiden akan diberhentikan oleh. Nah, ini pasal 7A. Yang mengusulkan pemberhentian itu DPR, tapi yang memperhentikan itu MPR. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita next. Masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia adalah selama A. 3 kali masa jabatan masing-masing 5 tahun. B. 1 kali masa jabatan masing-masing 5 tahun. C. 2 kali masa jabatan masing-masing 5 tahun. D. 2 kali masa jabatan masing-masing 4 tahun. E. 3 kali masa jabatan masing-masing 4 tahun. Nah, masa jabatan presiden dan wakil presiden ini diatur dalam Undang-Undang pasal 7 ya. Itu 2 kali masa jabatan dan masing-masing 5 tahun. Berarti jawabannya yang C. Kita next. Nah, pembukaan Undang-Undang 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan stat fundamental norm. Makna dari pembukaan UUD alinea kedua adalah A. Tujuan negara. B. Kemerdekaan adalah hak setiap manusia. C. Cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. D. Pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. E. Bentuk dan dasar negara. Nah, kita harus tahu aliniannya ada 4. Nah, untuk yang A ini, tujuan negara ini merupakan alinea ke makna dari alinea ke-4. Untuk B, kemerdekaan adalah hak setiap manusia, ini merupakan alinea pertama. Nah, yang C, cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, ini merupakan alinea ke-2. Untuk yang untuk yang D, pengakuan nilai religius bahwa bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, ini makna alinea ke-1. Untuk E, bentuk dan dasar negara, ini alinea ke-4. Nah, kenapa dalam pembukaan undang-undang itu tidak boleh diganti? Karena di dalam pembukaan undang-undang itu ada dasar negara yang berada di alinea ke-4. Nah, ini kita kembali ke soal ya. Makna dari pembukaan alinea kedua yaitu berarti yang kedua yaitu C. Oke, kita next. Nah, balok A bermasa 3 kg didorong dengan gaya tertentu sehingga balok bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Jika balok B bermasa 5 kg bergerak dengan percepatan 3 massa per sekon kuadrat, berapa perbandingan gaya pada balok A dan B? A. 2:3. B. 3:5. C. 2:5. D. 4:5. E. 6:12. Nah, kita harus tahu bahwa rumus gaya F sama dengan A kali M. Nah, ini kita membuat perbandingan. Berarti ini FA per FB. Nah, ini A kali M sama dengan A-nya yang A ini 3, percepatannya untuk A-nya yang percepatannya yang balok A itu 2, masanya 3. Terus untuk yang B percepatannya 3, masanya 5. Kita coret-coret. Berarti untuk yang A berarti gini ya.
FA per FB sama dengan 2:5. Berarti untuk FA banding FB, berarti ini FA 5, FB 2. Berarti jawabannya yang 5 dan 2. Nah, ini 2 dan 5. Yang C. Oke, terima kasih. Maaf, berarti ini salah ya, berarti FA ini 2, FB nya 5. Oke. Nah, berarti jawabannya yang C. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan dapat digunakan untuk belajar teman-teman, sehingga lolos untuk tahap P3K ini. Amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love